Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Utami dengan NIM 85852556 akan melaksanakan tugas 2 pembelajaran kelas rangkap dengan model RPP 221, di mana seorang guru mengajar 2 mata pelajaran yang berbeda, 2 tingkatan kelas yang berbeda, akan tetapi dalam satu ruangan. Di sini saya sudah simulasikan. Saya berada di halaman sebelum nanti untuk kegiatan intinya anak-anak kembali ke kelasnya masing-masing. Begini, untuk yang pertama pembelajaran saya adalah untuk kelas 5 dan juga kelas 6. Kelas 5 adalah materi bahasa Indonesia terkait ide pokok. Sedangkan untuk kelas 6-nya adalah materi PPKN. Bisa dipahami seperti itu. Ini saya akan melakukan simulasi pada pagi hari. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kakak kelas 6 sebagai ketua kelasnya bisa maju. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk kak, silahkan dipimpin doa. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kakak kelas 6. Silakan bisa duduk kembali. Oke, anak-anakku solih-solihah, hari ini Bu Novi akan melakukan presensi terlebih dahulu. Terutama yang pertama adalah kakak kelas 6 terlebih dahulu. Kakak kelas 6, apakah ada yang absen hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Iya, oke. Kakak kelas adik kelas 5, mohon maaf adik kelas 5. Apakah adik kelas 5 ada yang absen hari ini? Oh, tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semuanya berangkat dan alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya. Setelah itu, sebelum Bu Novi memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, anak-anak solih dan solihah, Bu Novi mau memberikan motivasi. Begini Nok Cahayu dan Mas Cahyanteng, hari ini kita akan belajar terkait menentukan ide pokok dan juga sila-sila untuk kakak kelas 6. Kalian harus tetap semangat karena ini adalah pembelajaran pada pagi hari. Bu Novi yakin kalian bisa sarapan, pasti kalian semangat gitu ya. Nah, gini, untuk menambah konsentrasi kita akan bermain game terlebih dahulu. Nama gamenya adalah brain game. Jadi nanti kalau Bu Novi bilang gini, tangan 2 gini, silahkan kalian ikuti. Terserah ya, namanya juga brain game, jadi terserah untuk menarik konsentrasi. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Ikuti. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, untuk adik kelas 5 dan kakak kelas 6. Dah. Sebelum kita memulai, Bu Novi akan menyampaikan pembelajaran kita pada kemarin ya. Dan juga Bu Novi akan menyampaikan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Indikator dan juga tujuan belajar. Untuk kakak kelas, adik kelas 5 dulu ya. Untuk adik kelas 5, indikatornya adalah menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Nanti kalian akan diberikan ide pokok. Nanti kalian akan diberikan suatu bacaan dan kalian diminta untuk membuat ide pokoknya, mencari ide pokoknya. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf.
Untuk tujuan pembelajarannya di kelas 5, nah di sini ya. Untuk tujuan pembelajarannya dengan kegiatan membaca. Nanti ada siswa yang membaca. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Lalu dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf yang runtut. Itu untuk kelas 5. Sekarang untuk kelas 6. Untuk indikatornya yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk kelas 6 adalah 1. Mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mendiskusikan hasil analisis tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran di kakak kelas 6, yaitu setelah mengamati gambar, ada gambar nanti, siswa mampu menentukan contoh pelaksanaan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis kegiatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kita sudah sampai di kelas ya, Solih-Solihah. Untuk kelas 5, ini Bu Novi akan memberikan kepada kalian teks tentang gerak kupu-kupu. Ini ada bacaannya. Silakan salah satu siswa bisa membaca. Oke, Ani silakan maju. Silakan dibaca ya. Nih kertasnya. Ya. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai salah satu hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Assalamualaikum. Oke. Di sini Bu Novi ada di kelas 6. Silahkan nanti kalian dibagi sama Bu Novi menjadi 4 kelompok untuk melakukan diskusi. Silahkan bisa mencari 4 kelompoknya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Novi akan memberikan tugas berupa lembar kerja. Di sini ada lembar kerja. Nanti silahkan kalian bisa menuliskan apa yang Bu Novi suruh di kertas kosong. Bisa dipahami? Oke, silakan ditulis. Oke, Solih dan Solihah, sampai sini dulu. Silakan dikerjakan untuk lembar kerjanya. Nanti apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Begitu ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak kakak kelas 6. Oke, adik-adik kelas 5, Bu Novi sudah kembali lagi ke sini. Sekarang Bu Novi akan menjelaskan bagaimana cara mencari ide pokok. Seperti di sini, paragraf nomor 1. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang-orang menyukainya. Dia terbang hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu kepada kupu-kupu? Nah, di sini kita akan mencari ide pokoknya. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Ide pokok itu adalah inti dari paragraf 1. Kupu-kupu hewan yang lucu. Oh, betul sekali, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kenapa kok ini menjadi ide pokok? Karena saking lucunya, dia ini bisa banyak orang yang menyukainya.
Karena apa? Karena dia lucu. Nah, itu jadi paham ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah inti dari paragraf nomor 1. Lah, badannya kecil namun memiliki sayap yang sangat lebar. Nah, di sini berarti ide pokok paragraf pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Oke, sekarang di situ masih ada paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Silakan kalian coba mencari ide pokok pada paragraf 2, 3 dan 4. Silakan kalian mengerjakan secara individu. Oke. Halo, untuk kakak kelas 6 bagaimana? LK-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, nanti kalian akan menuliskan di hasil diskusi kalian di buku siswa. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Bu Novi akan ke kelas 5 terlebih dahulu ya kakak kelas 6. Oke. Sekarang adik kelas 5. Bu Novi beri kesempatan kepada siswa yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya. Nanti akan ada siswa lain yang menanggapi ide pokok yang sudah disampaikan oleh temannya. Siapa yang mau maju menyampaikan? Silahkan. Mbak Kesya, oke, silakan Mbak Kesya maju. Terima kasih Bu Novi. Ini perkenalkan saya Kesya kelas 5 akan menyampaikan tentang ide pokok paragraf 2, 3 dan juga 4. Paragraf 2, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kenapa saya ambil itu? Karena di sini dijelaskan spesifikasi serangga itu seperti apa. Serangga itu yang memiliki organ-organ sama seperti serangga lainnya. Terus organ gerak istimewa dan lain sebagainya. Untuk paragraf 3, saya ambilnya sayap kupu-kupu memiliki terlihat warna-warni tuh. Karena di sini dijelaskan tentang sayap kupu-kupu indah dan bentuknya transparan. Jadi saya ambilnya sayap pada kupu-kupu, ide pokoknya sayap pada kupu-kupu terlihat indah dan cantik. Terus untuk paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang. Itu Bu dari saya, Mbak Kesya. Ya, oke, teman-teman kasih tepuk tangan untuk Mbak Kesya. Luar biasa nih Mbak Kesya, kelas 5 mau menyampaikan hasil dari dia belajar, hasil membacakan hasil pekerjaan. Ada teman yang mau menanggapi? Oh, oke, Mbak Kinanti. Silahkan Mbak Kinanti. Mau menanggapi yang paragraf 4 Bu? Oke, paragraf 4. Kalau menurut saya ini Bu, paragrafnya kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Karena kupu-kupu bisa terbang jauh dari ribuan kilometer. Tidak hanya yang tadi Mbak Kesya kan cuma kupu-kupu memiliki kemampuan terbang tok. Tetapi kalau dari saya, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang sangat luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mbak Kesya dan juga Mbak Kinanti. Tepuk tangan, luar biasa ya di adik kelas 4. Oke, Bu Novi akan ke kelas 6 terlebih dahulu ya. Ya, oke. Kakak kelas 6, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, ini sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 untuk bisa maju. Tadi kebagian sila pertama. Ya. Terima kasih Bu Novi. Kelompok 1 sila ke-1 dan 2 ya. Tugasnya adalah berikan contoh penerapan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Mbak Fatia Kuli dan teman-teman ini sedang melakukan diskusi, membacakan hasil diskusinya. Untuk sila pertama,
Contohnya dalam kehidupan sehari adalah sholat, berdoa, dan seterusnya tuh. Yang kedua, Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kita sebagai warga Indonesia harus memanusiakan manusia, tidak boleh pilih kasih sama teman yang lainnya, semuanya teman, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, saya Bu. Kalau mau menambahi, saya itu siapa namanya? Saya Mbak Wilda. Oke, kalau yang nomor 1 Bu, oke, sila pertama ya. Ya, sila pertama itu kalau saya mau menambahi, Mbak Wilda, apa yang mau ditambahi? Ya, menghormati agama orang lain, boleh tidak Bu? Boleh, bagus banget. Ya, silakan kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, contohnya walaupun kita berbeda-beda, mungkin kita berbeda suku, berbeda agama, kita tetap menjadi satu karena kita bagian dari Indonesia. Seperti itu Bu. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, sila keempat, kerakyatan yang maju. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menghormati musyawarah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Terus melaksanakan segala sesuatu harus sesuai dengan hasil keputusan ataupun hasil musyawarah yang sudah ditentukan. Ada yang mau menambahi? Tidak ada? Iya, kasih tepuk tangan. Ya, oke. Yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Ya. Kelompok 4 yaitu yang terakhir Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya adil berarti kalau seandainya ada yang terkena musibah, maka kita harus membantunya. Jadi semuanya merasakan adil dan makmur. Jadi semuanya merasa kita ini sebagai warga Indonesia adalah warga yang dicintai oleh pemimpinnya ataupun presidennya dan lain sebagainya. Oke, sebelum Bu Novi kita kembali ke halamannya, kita akan menutup kegiatan pada pagi hari ini. Maaf ya. Untuk kelas 4 dan juga kelas 6, alhamdulillah nih. Kalau adik kelas 4 tadi sudah belajar tentang apa ya? Ide pokok. Iya, adik kelas 5 tadi belajar tentang ide pokok. Ada yang sudah paham apa itu ide pokok? Ide pokok itu inti dari kalimat. Pinter, bagus pahamnya. Terus untuk kakak kelas 6 tadi belajar tentang apa ya? Kakak kelas 6 tadi belajar tentang sila dalam Pancasila dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pinter Mbak Naya, hebat. Kakak kelas 6 dan juga adik kelas 5 semuanya sudah belajar hari ini. Nah, Bu Novi akan mengumpulkan lembar kerja kalian. Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih banyak. Oke, untuk pembelajaran kita selanjutnya, untuk yang kelas 5, kita besok akan belajar tentang, setelah ide pokok berarti kita akan menyusun kalimat, ya, akan mencari kalimat utamanya. Sedangkan untuk kakak kelas 6, setelah menerapkan ke dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita besok akan melakukan kegiatan evaluasi dengan melakukan ini ya nak ya, ulangan. Begitu? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Novi akhiri? Oke, kalau tidak ada, kakak kelas, karena tadi yang memimpin doa adalah adik kakak kelas 6, sekarang yang menutup doanya adalah adik kelas 5. Silakan Dik. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada
pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku yang sangat hebat dan luar biasa. Untuk adik kelas 5 dan juga kakak kelas 6. Mari Bu Novi akhiri. Terima kasih banyak, tetap semangat belajar. Bu Novi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.